Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Ade. Selamat datang di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini aku akan nge-review alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 115 sampai 119. Dimana di chapter ini tuh Sukuna akan memperlihatkan bagaimana mengerikannya kekuatan yang ia miliki. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Di awal cerita manga, diperlihatkan Sukuna dan Jogo nampak sedang bertarung di lokasi terbuka, tepatnya di antara gedung-gedung tinggi di kota Shibuya. Sukuna yang saat ini sangat percaya diri dengan kekuatannya, meledek Jogo dengan berkata, "Apa cuma segitu kemampuanmu?" Jogo pun menjawab, "Masih belum." Lalu ketika Jogo akan melepaskan serangan apinya, tiba-tiba kedua tangannya tertebas begitu saja. Dan pada saat bersamaan, Sukuna seketika muncul tepat di belakang tubuhnya. Kemudian, Sukuna membawa dan membenturkan kepala Jogo ke sebuah gedung tinggi, mulai dari lantai gedung paling atas hingga hampir menyentuh lantai dasar. Akibat serangan ini, rahang mulut Jogo pun jadi berantakan. Dalam hatinya, Jogo pun benar-benar tidak mengira kalau perbedaan kekuatan di antara dia dan Sukuna sangatlah besar. Tak lama, sembari menarik bajunya, Sukuna pun meminta Jogo agar mau bertarung lagi dengannya. Tentu saja, mendapatkan perlakuan seperti itu, Jogo yang temperamen murka. Sang kutukan spesial ini langsung menghujani sang raja kutukan dengan serangan api yang dahsyat. Dia juga mengejar Sukuna sampai keluar gedung dan menyerangnya dengan teknik maksimum meteor, di mana teknik ini bisa membuat Jogo membentuk apinya seperti sebuah meteor besar. Di sisi lain, Kusakabe dan Panda ternyata sedang berada tepat di lokasi pertarungan kedua kutukan spesial itu. Ketika ingin menyelamatkan diri dari api meteor, tiba-tiba Kusakabe dan Panda dihadang oleh dua penjahat. Namun tak butuh waktu lama, Kusakabe pun dapat membereskan kedua penjahat keroco itu dengan serangan bayangan baru Iai Bato. Setelah itu, Kusakabe dengan lantang memperingatkan para pengguna kutukan untuk secepatnya pergi dari tempat tersebut. Karena yang pada saat ini sedang bertarung adalah kutukan tingkat spesial. Dia juga mengibaratkan kalau dua kutukan tersebut adalah gajah yang sedang menari di atas semut. Sialnya, ketika Kusakabe berteriak, tiba-tiba Sukuna muncul tepat di dekatnya. Lalu Sukuna pun melarang Kusakabe, Panda, dan dua pengguna kutukan lainnya agar tidak bergerak sedikit pun sampai dia memerintahkannya. Jika melanggar, Sukuna mengancam akan membunuh semuanya. Dan setelah meteor mendekat, barulah Sukuna memperbolehkan semuanya bergerak. Bisa dibayangkan ya, jika Kusakabe dan Panda terkena meteor tersebut, tentu saja mereka sudah pasti tidak akan selamat. Karena gedung-gedung yang besar dan kokoh saja porak-poranda setelah terkena api meteor tersebut. Tapi lain halnya dengan Sukuna, dia ternyata berhasil selamat. Sukuna pun bertanya kepada Jogo, "Kenapa kau tak memakai wilayahmu?" Jogo pun menjawab, "Aku tahu aku akan kalah di pertarungan wilayah." Mendengar hal tersebut, Sukuna pun seketika tahu alasan dibalik Jogo tak memakai wilayahnya adalah karena dia tidak pede bertarung wilayah setelah kalah oleh Gojo Satoru di pertarungan wilayah sebelumnya. Kemudian di panel berikutnya, diperlihatkan Sukuna akan bertarung dengan Jogo memakai keahliannya Jogo, yaitu api. Melihat hal tersebut, sontak Jogo pun terkejut karena yang ia tahu kalau teknik kutukan asli Sukuna adalah menebas dan memotong apapun. Lalu Sukuna dan Jogo pun mulai menggerakkan kedua tangan mereka untuk mengeluarkan api. Menariknya di sini, meski jurusnya sama, tapi gerakan kedua tangan mereka ini jauh berbeda. Bahkan Sukuna membuat apinya ini seolah membentuk sebuah anak panah, tidak seperti Jogo. Di alam bawah sadarnya, Jogo pun kembali bertemu dengan dua sahabatnya, yaitu Hanami dan Dagon, yang di chapter sebelumnya telah diceritakan tewas. Pada pertemuan ini, Jogo meminta maaf kepada dua sahabatnya tersebut. Ia berkata kalau kematian adalah yang ditakuti oleh manusia dan sangat ingin dijauhi mereka.
Bagi manusia, kematian adalah sebuah cermin dan Mahito tepatnya adalah cermin ini. Menurutnya, Mahito hanya akan jadi semakin kuat. Jogo berharap saat terlahir kembali dirinya dan rekan-rekan tidak akan lagi jadi diri mereka. Namun, Jogo sangat menanti hari saat bertemu kembali menjadi manusia asli. Di saat percakapan berlangsung, tiba-tiba Sukuna masuk ke alam bawah sadar. Ia pun bertanya, apa kalian sungguh ingin menjadi manusia atau tepatnya mengambil alih posisi mereka? Selain itu, menurut Sukuna, Jogo seharusnya membakar mereka semua tanpa berpikir, tanpa menghitung, bakar saja semua yang ada di sekitarnya. Akan tetapi, Jogo malah meninggalkan esensi utama dirinya dan masa depannya setelah bertemu Gojo Satoru. Rasa lapar yang seharusnya membentuk tindakannya tidaklah cukup. Setelah mengoreksi tindakan yang tidak dilakukan oleh Jogo, selanjutnya Sukuna malah balik memuji Jogo dengan berkata, jika dari semua yang dilawannya sejak 100 tahun yang lalu, Jogolah tetap yang paling baik, dalam artian terkuat. Nah, setelah mendengar ucapan Sukuna, Jogo ini jadi merasa terharu dan tanpa ia sadari, ia pun meneteskan air mata. Namun ironisnya, pujian Sukuna ini ibaratnya hanya sebagai sebuah kata-kata perpisahan. Karena yang dilakukan selanjutnya adalah dia membunuh Jogo dengan cara membakar tubuhnya dengan api. Setelah Sukuna membereskan Jogo, tiba-tiba salah satu sekutu Geto Suguru bernama Uraume datang menghampirinya. Tak disangka ternyata Sukuna dan Uraume ini telah lama mengenal satu sama lain. Kemudian pada jam 11 malam di lokasi Dogensaka di depan Shibuya, diperlihatkan Megumi yang terluka parah akibat terkena sabetan pedang Haruta Shigemo tiba-tiba berbicara sendiri seperti kena mental. Dalam pembicaraannya tersebut, dia mengatakan perihal teknik 10 bayangan, di mana teknik ini dimulai ketika seseorang mendapatkan 2 anjing suci. Ya kayaknya dia ini ngomongin dirinya sendiri guys. Nah, agar bisa menggunakan Shikigami lain, katanya penyihir dan anjing suci harus bekerja sama untuk mengeksorsis mereka. Lalu penyihir mendapatkan lebih banyak Shikigami yang bisa mereka manfaatkan untuk eksorsis dan mengumpulkan hingga 10 Shikigami. Tapi masalahnya, Megumi hanya bisa mengeksorsis 1 Shikigami dengan banyak orang. Bagi penyihir, itu adalah eksorsis yang tidak ada artinya. Tapi bahkan eksorsis yang tidak ada artinya pun tetap ada gunanya. Megumi pun teringat dengan apa yang dahulu gurunya katakan. Saat itu, Gojo menjelaskan kepada Megumi alasan dibalik hubungan buruk antara keluarga Gojo dan Genin adalah pada masa antara Edo atau Keicho. Kedua kepala keluarga tersebut saling membunuh dalam suatu pertarungan sebelum aristokrasi. Dan pada saat itu, kepala keluarga Gojo adalah pengguna teknik kutukan tak terbatas dengan 6 mata seperti halnya Gojo Satoru. Sementara kepala keluarga Genin saat itu adalah pengguna kutukan 10 bayangan seperti Megumi. Setelah ingat dengan cerita Gojo, Megumi pun menduga kalau kepala keluarga Genin dahulu memakai cara ini untuk melawan kepala keluarga Gojo. Tak lama kemudian, tiba-tiba Haruta Shigemo merasakan guncangan dahsyat di sekitarnya seperti gempa bumi. Namun sumber guncangan tersebut bukanlah berasal dari alam, tapi berasal dari energi terkutuk yang keluar dari Megumi yang sedang memulai ritual eksorsis. Tujuan ritual ini adalah untuk memanggil monster bernama Mahoraga, Shikigami yang begitu kuat sampai tak bisa dikendalikan. Dengan ini, Haruta Shigemo pun dipaksa ikut andil. Sekarang dia harus bertarung bersama Megumi untuk mengalahkan monster tersebut. Karena tak bisa dikontrol, di sini Megumi pun akhirnya diserang juga oleh Shikigami yang ia panggil sendiri. Dari kejauhan, Sukuna pun merasakan kemunculan dari Mahoraga. Mengetahui hal tersebut, sontak saat itu juga Sukuna pamit kepada Uraume dan mengingatkan kenalannya itu agar jangan melalaikan persiapan karena tak lama lagi dirinya akan benar-benar bebas. Kembali lagi ke lokasi Dogenzaka, di mana kali ini diperlihatkan Sukuna tepat waktu datang menyelamatkan Haruta Shigemo ketika monster Mahoraga menyerangnya. Selain itu, ia juga melihat keadaan Megumi yang tidak sadarkan diri. Diperkirakan Megumi saat ini mengalami mati suri.
Menurutnya, menyelamatkan Haruta memang adalah keputusan yang benar, karena dia kemungkinan terseret ke dalam ritual eksorsis. Kalau Haruta terbunuh, maka itu adalah akhir dari ritual, dan juga Megumi pun akan ikut mati. Maka dari itu, dirinya harus mengalahkan Shikigami tersebut agar ritual eksorsis hilang. Sebelum bertarung, terlebih dahulu Sukuna mengobati Megumi dan meminta Haruta supaya bisa menjaganya. Lalu di panel berikutnya, diperlihatkan akhirnya Sukuna bertarung dengan Mahoraga. Shikigami terkuat itu langsung menyerangkan serangan ke arah Sukuna menggunakan pedang yang ada di bagian tangan kanan. Hebatnya di sini, Sukuna tidak mencoba menghindar, tapi dia menangkis pedang tersebut menggunakan satu tangan. Setelah itu, Sukuna pun menghindar sembari melepaskan serangan Liberation. Akibat serangan ini, tubuh Mahoraga tercabik. Dugaan Sukuna bahwa pedang yang ada di tangan Mahoraga adalah Talma sang pemusnah iblis. Pedang yang dibuat untuk melawan arwah terkutuk. Pedang itu juga memakai energi positif seperti mantra pembalik. Menurutnya, jika dirinya seorang arwah terkutuk, pastinya serangan itu sudah membunuhnya. Lalu ketika benda yang ada di punggungnya berputar, tiba-tiba luka Mahoraga mulai berangsur pulih dan hal ini belum disadari oleh Sukuna. Setelah itu, Sukuna kembali menyerang Mahoraga dengan jurus yang sama. Akan tetapi, situasi kali ini berbeda dari sebelumnya karena kini Mahoraga dapat menangkis dan membalas serangan tebasan Sukuna jauh lebih dahsyat. Hingga Sukuna sempat terlempar jauh ke atas. Tak lama, Sukuna dengan cepat mendekati Mahoraga. Lalu dari jarak yang sangat dekat ini, dia menyerang Mahoraga dengan jurusnya hingga Mahoraga terpental jatuh ke tanah. Beberapa detik kemudian, Mahoraga kembali bangkit. Sukuna berkata bahwa Mahoraga membuatnya memikirkan Yamata no Orochi. Karena Mahoraga bisa membalik energi positif serangan pertama lalu mengisi serangan kedua dengan energi kutukan. Mahoraga juga bisa membaca serangan tebasannya sama seperti Liberation. Itu terjadi tepat setelah benda di punggungnya berputar. Menurutnya, Puru no Koto itu seperti lingkaran sihir di punggungnya, melambangkan perputaran sempurna dan harmoni. Dan perkiraan Sukuna bahwa kekuatan Shikigami ini adalah bisa beradaptasi menghadapi fenomena situasi apapun dengan memperkuat dirinya dan membalas 10 kali lipat lebih kuat. Sukuna berpikir jika dirinya punya kekuatan sekecil waktu itu, maka dirinya pasti sudah kalah. Setelah mengetahui kemampuan Mahoraga, kemudian Sukuna pun mengeluarkan perluasan wilayah. Kuil kematian milik Sukuna ini berbeda dari tipe perluasan wilayah lain karena dia tidak menciptakan ruang terpisah dengan perisai. Kemampuan untuk mengetahui wilayah alami seseorang sampai memakai perisai itu sama dengan seorang pelukis membuat karya masterpiece tidak pada kanvas namun di udara, sebuah teknik yang sangat kuat. Terlebih lagi, dengan memberikan rute kabur, sebuah sumpah pengikat terbentuk yang meningkatkan kemungkinan ketepatan dengan sangat besar di area yang terpengaruh dengan radius maksimal 200 meter. Jadi pada intinya, perluasan wilayah Sukuna efeknya mampu menjangkau radius sampai sejauh 200 meter. Nah, sedikit penjelasan guys, bahwa Sukuna ini memiliki dua tipe serangan tebasan. Yang pertama, tebasan biasanya bernama dismantle yang artinya bongkar. Dan yang kedua adalah clap yang bisa diatur tergantung pada kekerasan targetnya dan energi kutukan yang dipakai untuk menebas mereka sekali ayun. Balik lagi ke cerita, untuk menghilangkan efek wilayah yang akan berdampak pada Megumi Fushiguro, kemudian Sukuna pun memperkecil area pengaruh menjadi radius 140 meter di atas permukaan tanah. Sementara itu, di dalam jangkauan perluasan wilayah Sukuna ternyata terdapat banyak warga sipil termasuk Inomaki Toge di dalamnya. Ketika perluasan wilayah tersebut aktif, tiba-tiba semua tubuh orang yang ada di dalam jangkauannya tersebut teriris-iris oleh jurus tebasan Sukuna. Sukuna pun berkata, hingga kuil kematian itu hilang, dia akan terus menyerang semua target tanpa ampun di dalam jangkauan serangannya. Lalu di panel berikutnya diperlihatkan Mahoraga tercabik-cabik oleh perluasan wilayah Sukuna.
Bahkan bukan cuma Mahoraga, tapi semua gedung yang ada di jangkauannya terlihat porak-poranda. Seusai perluasan hilang, terlihat Mahoraga melepaskan benda yang selama ini menancap di punggungnya dengan tujuan agar regenerasinya sempurna. Akan tetapi, Sukuna bergerak cepat. Sebelum regenerasinya sempurna, dia menyerang Mahoraga menggunakan keahlian Jogo. Dan boom, Mahoraga pun meledak. Kemudian, Sukuna kembali ke tempat Megumi Fushiguro yang mati suri. Dia membawa dan melemparkan benda yang menancap di punggung Mahoraga ke dekat Haruta Shigemo yang sedang berdiri. Lalu, Sukuna pun menyuruh Haruta Shigemo agar cepat pergi dari hadapannya. Sedikit informasi guys, kalau Haruta Shigemo ini adalah pengguna kutukan yang memiliki keberuntungan yang tak pernah habis. Dia menyimpan keajaiban kecil yang setiap harinya dihapus dari ingatannya dan disimpan. Keajaiban yang disimpan ini dilepaskan saat nyawanya dalam bahaya. Nah, tanda di bawah matanya menunjukkan jumlah keajaiban yang disimpan, tapi dia sendiri tak sadar akan hal tersebut. Namun sayangnya kali ini nyawanya tidak terselamatkan karena keberuntungannya telah habis dalam pertarungan melawan Kento Nanami. Di akhir cerita diperlihatkan Sukuna membawa tubuh Fushiguro ke tempat Masami Chiaga dan sahabat Gojo yang bisa mengobati penyihir dengan teknik pembalik. Oke guys, demikian pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 115 sampai 119. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.